semuanya. Malam ini Chelsea akan menghafal ayat Alkitab yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Terima kasih, Shalom. Amin. Hari anak sekolah minggu Presiden mengucapkan selamat hari minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam kakak. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Terima kasih. Dan akhirnya kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayangi, dan rendah hati. Salam. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendak kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu selalu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. If you're happy and you know it, then you surely want to show it.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum itu siapkan hati dan pikirannya. Dan kakak ajak adik-adik bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaatmu. Perteguh kesetiaan pendengarannya umatmu yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini, yaitu diambil dari titah yang ke-5 sampai titah yang ke-10. Titah yang ke-5, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku dosa kita bersama-sama yang sudah kita perbuat selama 1 minggu ini. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat pertama sampai yang keempat. Begini bunyinya. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin?" Orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, apapun juga menimpamu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sudah disiapkan Alkitabnya ya? Ayo siapkan. Kali ini cerita Alkitabnya dibawakan oleh Kak Kristina.
sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu. Allahku besar. Ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami, bahkan mencintai kami setiap kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kami kerjakan. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh konsentrasi dan mengerti apapun firman yang boleh kami dengar saat nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kakak ulangi, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Beginilah firman Tuhan. Adik-adik boleh diperhatikan Alkitabnya ya. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pada pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan juga elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah,
demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini cerita Alkitab kita tentang tokoh Goliat dan Daud. Adik-adik pernah dengar nggak siapa itu Goliat, siapa itu Daud? Nah, adik-adik, Goliat itu adalah seorang raksasa, badannya besar kali, badannya sangat besar. Kemudian ia ditugaskan untuk berperang. Dia dilengkapi dengan senjata yang lengkap, dengan peralatan yang lengkap, tentunya khususnya untuk berperang. Nah, Daud adalah seorang pengembala. Dia berperang melawan Goliat tanpa alat ataupun alat pelindung yang melindungi tubuhnya tanpa satupun. Tetapi Daud hanya mengandalkan Tuhan. Nah, begini adik-adik ceritanya. Jadi Goliat ini adalah seorang raksasa yang badannya besar. Nah, dia ini ditugaskan untuk berperang dari Filistin. Nah, kemudian orang yang untuk melawannya atau musuhnya adalah orang bangsa Israel. Nah, tetapi bangsa Israel itu tidak ada satupun yang berani melawan Goliat, karena Goliat itu terkenal dengan besar badannya, kemudian dia juga suka memenangkan peperangan. Nah, tetapi di sini yang berani melawan Goliat itu adalah Daud. Daud ini badannya kecil. Nah, tetapi dia tidak takut melawan Goliat. Kenapa? Karena Daud ini mengandalkan Tuhan. Dia menyerahkan dirinya untuk mengandalkan Tuhan melawan Goliat. Nah, kalau kakak tanya kepada adik-adik, kira-kira kalau badannya besar sama yang kecil, kalau berperang siapa ya yang menang? Pasti adik-adik mengira Goliat yang menang karena badannya besar, kemudian alat peperangannya lengkap, kemudian juga dia sering memenangkan peperangan. Nah, secara manusia kita memikirkan bahwa yang mempunyai perlengkapan yang lengkap itulah yang menang kan adik-adik. Tetapi di sini yang menang adalah Daud. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Daud sehingga Daud menang melawan Goliat. Nah, Goliat ini hanya mengambil 5 batu yang licin, kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya. Nah, dengan cara melemparkan batu itu ke arah Goliat, maka kenalah dahi Goliat dan Goliat menjadi terjatuh. Nah, disitulah menjadi kalah. Goliat menjadi kalah, dikalahkan oleh Daud. Nah, dari cerita Alkitab ini adik-adik, kakak mau kasih info bahwa yang pertama, kekuatan Tuhan itu tidak ada tertandingi. Nah, kenapa? Untuk melawan Goliat, Daud hanya mengambil 5 batu licin. Tidak ada keraguan bagi Daud untuk berperang melawan Goliat, karena Daud mengandalkan nama Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat ke tangannya Daud. Yang kedua, senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kehidupan kita dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, mulai hari ini adik-adik terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Maka adik-adik dapat melakukan apapun, dapat mengalahkan siapapun kalau adik-adik mengandalkan nama Tuhan. Nah, dalam cerita ini juga kakak punya ayat emas. Kakak punya ayat cerita. Nah, adik-adik kakak mau tunjukkan gambar bagaimana tadi Goliat bisa jatuh. Nah, tapi sebelumnya ini dia Daud melemparkan batunya ke Goliat, ya kan? Jadi Goliat badannya besar, dia punya alat peperangan yang lengkap. Kemudian Daud nggak punya apa-apa, dia hanya mengandalkan 5 batunya dan tentunya mengandalkan Tuhan. Kemudian Daud tadi melemparkan batunya kepada Goliat sehingga Goliatnya menjadi terjatuh, dia kalah dia oleh si Daud. Nih dia Goliatnya menjadi jatuh adik-adik, dia terbaring ya. Nah,
Ayat hafalan atau ayat emas untuk adik-adik sekolah minggu diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Apa itu? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, Yeremia 17 ayat 7. Sama-sama kita ucapkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan dimanapun. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kita berdoa, boleh lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mendengarkan cerita Alkitab tentang Goliat dan Daud. Dan kami tahu bahwa yang menang adalah Daud. Kami juga tahu bahwa Daud boleh menang itu oleh karena belas kasihan Tuhan dan oleh karena berkat Tuhan. Kami mau sampai saat ini untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami seterusnya. Berkati kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak terang dan tentunya juga menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik tadi sudah mendengar cerita Alkitab ya. Ternyata cerita kita hari ini ada orang yang badannya besar, big. Terus ada lagi satu lagi yang badannya kecil. Siapa namanya tadi Kak? Goliat. Dan siapa? Dan siapa? Daud. Besar dan kecil. Ternyata siapa yang menang? Daud. Nah, ayo hari ini kita mau nyanyi dulu nih. Ada lagu Big or Small. Ternyata semua dicintai Tuhan. Ayo kita bisa nyanyi Kak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.